When there's no more hope is left in me. Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel di sini. Kali ini aku akan pilih kartu dengan judul kenapa dia ngeghosting, kenapa dia menghilang. Ini adalah energi general, jadi bisa resonate bisa enggak. Dan energinya bisa terbolak-balik dengan kalian. Oke. Pada saat kalian memilih kartu, usahakan pakai intuisi kalian. Kalian bisa mempause atau menjeda video ini saat memilih agar intuisinya bisa berjalan dengan baik. Oke, makasih. Ada pilihan gelang dengan aku anggap yang pertama dan nomor 2 ya. Gelang pertama dan gelang kedua. Kalian pilih, oke. Oke, aku sudah dengan pilihan gelang yang pertama, pilihan nomor 1. Di sini mungkin kalian udah break atau mungkin ada yang LDR atau memang komunikasinya nggak baik ya. Ini sebenarnya dia pengen bicara dari hati ke hati sih ke kalian. Kenapa dia seperti itu? Mungkin karena belum ada waktu atau memang udah ngomong ya. Intinya dia saat ini pengen ngobrol dari hati ke kalian, membicarakan ini semua. Namun entah kalian kayak karena udah marah, udah lelah, mungkin dia nggak jelas, kalian yang kayak akhirnya yang menghindar sendiri, atau kalian kayak yang memblokir dia atau apa. Jadi dia kayak ya udahlah, aku relain aja lah apa yang terjadi. Toh aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nanti kalau memang ada waktu aku akan bicara ke kalian dari hati ke hati. Aku mau ngobrol langsung. Mungkin komunikasi ini nggak bisa lewat telepon, nggak bisa lewat chat gitu. Dia maunya langsung tatap muka ngobrolnya gitu. Tapi kalau memang kalian nggak bisa menunggu atau apa, ya udah aku ikhlas, aku pasrahkan aja yang ke apa sama yang di atas gitu. Kemudian mungkin ada kayak isu-isu gitu, isu-isu kayak kalian mungkin atau dia itu dengar kabar yang nggak baik gitu, entah dia nggak dengar kabar nggak baik tentang kalian ketika jauh-jauhan, ketika nggak ada komunikasi atau dianya yang dengar ada kabar nggak baik, ada gosip nggak baik gitu. Namun dia mau menyelesaikan kabar nggak enak itu gitu, tapi entah kenapa akhirnya ya sudahlah gitu. Ada istilah, bukan pesimis sih, cuma karena entah sesuatu hal, jadi dia itu kayak nggak bisa saat ini jelasin ke kalian gitu, karena sesuatu hal ini mungkin karena jarak atau mungkin karena kalian masih blokir dia atau kalian masih marah, jadi dia nggak bisa nyampein ketika masih dalam keadaan emosi seperti itu. Dan ini ya sudah, kalau memang kayak keputusannya gitu, aku akan mikirin diriku sendiri dulu deh. Aku akan memprioritaskan kepentinganku sendiri gitu. Dan dia ada rasa percaya gitu. Nanti kalau memang kalian gitu atau kamu buat dia, pasti suatu saat kita akan bertemu lagi, dan saat kita bertemu aku akan menjelaskan semuanya kepada kalian gitu. Atau kalau yang memang LDR ya, dia percaya suatu saat ketika dia kembali dia akan menjelaskan ke kalian gitu, bahwa selama itu gini gitu. Dan kalau misalkan kalian percaya ya syukur, kalau enggak ya udah, memang takdirnya seperti itu. Jadi bukan yang kayak nyerah gitu, masih ada rasa percaya di diri dia, bahwa suatu saat kalau memang ada waktu untuk bisa menjelaskan, dia bakal menjelaskan. Entah itu kalian akan percaya atau enggak, itu dia pasrahkan aja. Yang jelas dia sekarang mau memprioritaskan entah pekerjaannya, entah masalah keluarganya, atau intinya ada masalah sesuatu sendiri gitu loh di kepentingan dia, atau sesuatu hal yang harus dia utamakan terlebih dahulu sebelum memikirkan kalian, seperti itu. Untuk kalian mau percaya atau mau mendengarkan, mungkin dia akan berusaha sekali gitu ya. Tapi kalau memang kalian udah nggak mau lagi dengerin dia, nggak mau lagi kontak sama dia, atau kalian udah nggak bisa nunggu lagi dia, kalian berpaling sama orang lain, ya udah, dia akan terima karena memang mungkin takdirnya seperti itu. Di sini aku juga ya, dia
di sini ada tree of, istilahnya tree of one ya, kalau di sini tree of road, itu dia benar-benar memegang visi kehidupan dia benar-benar mau mengejar tujuan hidup dia, entah itu goal, entah itu karir, jabatan, dia pokoknya intinya mau fokus ke tujuan hidup dia. Tapi kan ini memegang 3 tongkat ya, di antara 3 ini memang sebenarnya tujuannya itu adalah kalian. Jadi ketika dia udah kayak seimbang dalam hidupnya, ketika dia udah mencapai goalnya, ketika dia udah intinya mencapai kesuksesan dia bakal akan tujuannya itu dia akan datang ke kalian mempersembahkan dan ngomong, selama ini tuh mungkin aku nggak akan ada waktu gitu, nggak ada waktu, maafkan aku, nggak perhatian atau ini itu, karena aku itu mau mengejar ini loh, dan ini tuh ini tuh akan kuberikan ke kalian gitu. Karena niatan dia itu ketika dia datang, dia akan benar-benar kayak istilahnya mengajak kalian ke komitmen yang lebih tinggi gitu, maksudnya entah itu tunangan atau ngajak nikah gitu. Jadi dia sekarang mau fokus dulu, mau mengejar materi dia dulu, karena bagi dia nggak mungkin kan, maksudnya mengajak kalian nikah atau nyuruh nunggu atau apa, itu kan hak kalian mau nunggu apa enggak. Tapi dia kan nggak mungkin ngajak nikah ketika dia, menurut dia ketika dia belum seimbang, dia bawa dirinya aja belum bisa gitu, apalagi bawa anak orang gitu, menurut dia gitu. Jadi kalau memang dia udah seimbang, kalau memang dia udah cukup materinya atau menyelesaikan semua masalah yang terjadi, entah sekarang masih ada masalah keluarga dan dia nggak bisa ngabari kalian, atau dia masih on off karena waktunya harus terbagi seperti itu. Intinya dia bukan nggak ngubungi kalian, itu bukan berarti ada pihak ketiga atau apa. Dia nggak ngubungi kalian karena dia lagi mencapai atau mengejar cita-cita dia, mengejar tujuan hidup dia. Dan di sini aku lihat tujuan hidup dia sebenarnya salah satunya itu adalah kalian. Namun kalian belum prioritas, karena prioritas utamanya adalah ke karir dan ke goal, ke materi dia. Di sini juga kartu akhirnya adalah ada sebuah gambar jam. Di sini bukan waktunya sekarang. Jadi dia ingin ngobrol ke kalian, dia ingin menceritakan, dia ingin menepis semua isu yang ada di hubungan kalian ini. Dia ingin menyelesaikan semua masalah, dia ingin komunikasi lebih lancar lagi ke kalian, tapi belum sekarang, karena dia ingin mencapai tujuan hidup dia. Dan itu karena mungkin dia juga ada beberapa yang kayak ngerasa lelah hidup yang kayak seperti ini aja gitu. Dia benar-benar pengen berubah, nunjukin ke kalian kalau aku udah siap gitu loh, aku nggak mau gini-gini aja gitu. Mungkin ada yang beberapa orang ya udah nuntut kapan kamu akan ngajak. Sebenarnya dia udah pingin gitu, makanya dia mungkin narik diri, on off itu, membagi waktunya, mungkin belum bisa menjelaskan ke kalian. Jadi dia akan datang lagi dan dan membawa perubahan yang begitu besar ketika dia udah benar-benar siap, dan dia akan mengajak kalian gitu. Jadi kenapa dia mengghosting? Karena dia harus memprioritaskan hidup dia, karena dia harus mencapai goal dia. Sebelum dia menawarkan komitmen yang lebih kepada kalian, dia ingin menyeimbangkan kehidupan dia terlebih dahulu, dan ingin ada perubahan dalam hidup dia, nggak gini-gini aja. Dan itu dia persembahkan ke kalian. Entah nanti suatu saat kalian akan terima atau enggak, dia udah pasrahkan sama yang di atas. Menurut dia itu adalah itu semua adalah takdir dia, seperti itu. Untuk kalian mungkin yang daripada nunggu, atau kalian bisa kayak introspeksi dulu, atau saling sama-sama introspeksi, atau kalian juga mencoba untuk mencintai diri kalian terlebih dahulu aja, karena dia untuk saat ini lebih mencintai diri kalian. Kalau memang dia ada waktu, dia akan datang ke kalian gitu. Makanya dia on off itu, karena dia lagi membagi waktunya. Maaf ya ngomongnya belibet, mungkin ini ada efek retrograde dari Merkuri. Oke. Makasih buat pilihan nomor 1, semoga dapat membantu. Bye bye.
Halo, aku sudah dengan pilihan kartu nomor 2, kartu gelang nomor 2. Oke, aku mulai di sini ya. Kenapa dia ngeghosting kalian untuk gelang nomor 2 ini? Ini memang kayak entah karakter dia atau cara model dia dalam berhubungan ya. Dia akan datang pergi seenaknya ketika dia kayak misalkan dia akan datang ketika dia butuh. Ketika dia perlu sesuatu di kalian. Dia akan menghilang ketika kalian mulai kayak entah mempertanyakan atau entah kalian kayak ngobrol sesuatu hal yang mengenai masalah, mungkin kenapa sih kamu menghilang, kalian mempertanyakan itu, atau intinya kalian kayak memojokkan dia gitu loh, mempertanyakan tentang kenapa dia ngeghosting, dia bakal pergi. Entah bukan itu juga, misalkan ada beberapa yang kayak ketika ada masalah dia akan pergi gitu. Ketika dia mendengar sesuatu hal tentang kalian yang akan merugikan dia menurut dia, atau yang akan memojokkan dia menurut dia akan pergi gitu aja. Dan ketika kayak sudah kayak entah seminggu, entah bahkan cuma tiga hari atau mungkin seminggu, atau bahkan ada yang sebulan gitu, dia bakal datang lagi ketika dia kayak memerlukan sesuatu di kalian gitu, entah bisa materi, entah cuma sekedar butuh perhatian, atau bisa seksualitas seperti itu. Dan dia kayak pakai topeng gitu loh, kayak seolah-olah datangnya itu nggak ada apa-apa, kayak nggak pernah ada masalah apa-apa sebelumnya, jadi kayak datang aja gitu. Dan ini aku lihat juga dia benar-benar kayak pakai topeng gitu loh, ketika bahkan ada yang kayak gini, dia akan menghilang ketika dia dituntut untuk komitmen, dan dia di sini aku lihat belum bisa untuk berkomitmen gitu. Dia masih suka senang-senang, bahkan dia sering mencari orang lain di luar sana gitu, yang mungkin bagi dia gini, kalau ditanya memang dia nggak mau komitmen atau menikah, sebenarnya ada, tapi kayak dia itu belum yakin, belum pasti ke kalian gitu loh, masih banyak pilihan, dan dia merasa kayak gini, masa sih nggak ada yang lebih baik lagi dari kalian gitu. Kadang ada rasa seperti itu di diri dia, jadi dia ingin mencari kesana kesini gitu. Dan ini kadang kalau datangnya itu intinya tiba-tiba gitu, seenaknya dia aja, dan dia benar-benar topeng. Karena ini juga membuat kalian itu jadi kayak ketergantungan sama dia gitu loh, kayak dia itu mengunci kalian ketika misalkan dia mendengarkan bahwa kalian itu mau didekati orang lain, atau kalian akan benar-benar mencoba move on dari dia bakal datang lagi. Dia nggak mau kalian pergi, dia nggak rela melepaskan kalian, tapi untuk komitmen pun dia nggak mau, karena dia masih ingin lama bersenang-senang sama kalian sebelum dia kayak mempunyai seseorang yang bisa membuat dia berubah gitu. Tapi menurutku bukan kalian. Jadi dia masih pengen bersenang-senang dengan orang lain di luar sana, masih suka ngetet sana, ngetet sini, bertemu orang si A, si B, si C gitu. Dan di sini juga ada the snack. Itu juga mencerminkan bahwa dia tuh kayak seperti ular gitu loh, ular berbisa yang ngobrolnya itu manis banget. Nanti kalian itu kayak dibuat ketagihan dengan kedatangan dia gitu. Nanti misalkan dia cuma sekedar ngomong, oh iya aku sibuk gini, kalian tuh kayak udah percaya gitu loh. Nanti dia hilang lagi, kalian kayak pengen move on, udah lelah, udah capek. Tapi nanti kalau dia datang kayak ngobrol cuma A, B, C, D, maksudnya ngasih kata-kata manis dikit, kalian udah percaya lagi, udah luluh lagi. Padahal itu dia hanya pakai topeng, dan dia udah terbiasa seperti itu. Itu memang kayak karakter, entah sifat dia, entah apa. Jadi nggak hanya kalian aja korbannya sebenarnya. Dia tuh udah terbiasa seperti itu. Dan ini membuat kalian itu emosinya jadi nggak stabil, kayak naik jet coaster gitu, naik turun gitu. Nanti kalau dia tiba-tiba menghilang, emosi kalian bingung, nggak stabil, kenapa dia menghilang, apakah dia kesana kesini, kenapa dia kok seperti ini. Terus kalian kayak udah capek, pengen nyerah gitu,
bahkan sampai ada pengen yang membuka hati dengan orang lain gitu. Namun ketika kalian kayak mencoba udah pasrah sama dia, seenaknya aja tiba-tiba datang kayak nggak ada masalah, nggak pernah kayak membahas masalah yang kemarin-kemarin, seolah-olah hubungan ini baik-baik aja gitu, seolah-olah datang aja gitu. Itu tuh udah kayak permainan si ular gitu loh, permainan fuckboy gitu, atau fuckgirl itu seperti itu, datang dan pergi seenaknya untuk mengunci hati kalian agar nggak bisa kemana-mana lagi, agar cuma ke dia aja. Jadi kalau kalian udah ngerasa lelah, udah kayak seolah-olah biasa tanpa dia bakal datang, atau kalian akan membuka hati dengan orang lain, dia otomatis pasti datang. Ketika kalian udah kayak terbuai dengan rayuannya, ketika kalian udah dibuat melayang oleh dia, udah percaya lagi sama dia akan tiba-tiba menghilang. Apalagi kalau dia kayak ditanya, kenapa sih kamu gini, kapan kamu atau kapan sih kita itu benar-benar bisa serius, kenapa sih kamu nggak gini-gini, dia bakal kayak menghilang. Balas chat aja cuma iya, seperti itu. Oke, untuk pilihan gelang nomor 2 ini hati-hati. Kalau memang kalian udah memutuskan untuk pergi dari orang seperti ini, ya udah, memang sulit. Tapi kayak orang sakit itu memang butuh obat gitu. Meskipun tahu obat itu pahit, tetap harus diminum agar sembuh. Begitu juga kalian. Ketika kalian udah pengen bebas, pengen damai, pengen bahagia, pengen tenang, ya udah, move on itu sulit, nggak bisa ketika dia datang. Kalau memang udah beneran niat move on, mau dia datang mau enggak, kalian bahkan tetap fokus move on. Daripada kalian sakit terus, lebih baik kan move on. Anggap aja move on itu obat, pahit tapi harus dijalani, sulit tapi harus dijalani. Dan semua itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Oke. Untuk file nomor 2, untuk gelang nomor 2 aku harap kalian bisa bijak dalam mengambil keputusan. Cari kebahagiaan sendiri, bukan mencari sih, buat kebahagiaan kalian dengan mencintai diri kalian terlebih dahulu. Oke, makasih. Bye bye.